Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairan ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang berbahagia ini, di hari yang penuh maghfirahnya ini, kita masih diberikan Allah kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Tidaklah semua manusia diberikan kesempatan. Diberikannya kita dalam bentuk nikmat, hidayah, serta maghfirah. Tujuan Allah memberikan itu semua kepada kita hanya dalam satu kata, bertakaru illallah, atau mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian selawat kali dengan salam, tak lupa kita doakan juga kepada Allah, semoga beliau sampaikan buat uswatun hasanah, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Dalam sejarah Islam kita kenal perjuangan beliau memperjuangkan akidah Islamiyah umat Islam dari pengaruh alam kebodohan yang kita kenal dengan alam jahiliyah, sehingga Allah mengutusnya sebagai kasihnya Habibullah, yakni Nabi Muhammad, untuk merubah akhlak manusia dari pengaruh jahiliyah kepada alam yang serba canggih, mempunyai ilmu pengetahuan yang serba maju, seperti terasakan saat sekarang ini. Saudara-saudara kaum muslimin, sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dalam wasiat khatib selalu mengingatkan dan mengajar kepada kita semua kaum muslimin yang dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa untuk selalu meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dalam artian takwa yang sesungguhnya, serius dan ikhlas kita berbuat karena Allah. Apapun yang kita lakukan, kita niatkan ibadah kepada Allah, dalam artian mari kita jalankan kehidupan ini ikhlas karena Allah. Laksanakan perintah Allah, ikhlas karena Allah. Kita kerjakan suruhan Allah, ikhlas karena Allah. Tentu dibarengi dengan niat yang sabar, yang mendalam karena Allah. Sebaliknya juga demikian. Kita tinggalkan larangan Allah, kita hentikan larangan Allah, kita jauhkan apa yang tidak inginkan Allah dalam kehidupan kita, juga penuh dengan kesabaran yang dalam. Itu semua kita lakukan lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehidupan yang kita lalui ini, dunia
dunia wal akhirah sebagai cita-cita kita semua dinilai sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin, sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Satu potong ayat di mana telah dibacakan pada awal khutbah tadi terdapat dalam surah yang ketiga, tepatnya surah Ali Imran. Surah Ali Imran di sini bercerita tepatnya pada ayat 9 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua. Apa Allah katakan kepada kita semua? Kuntum khairan ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah kepada kita semua, kamu, artinya kita semua yang berada di rumah Allah. Kemudian teman-teman kita seiman dan setakwa dengan kita yang mendengarkan seruan Allah ini. Apa dikatakan kuntum ada Allah di sini? Kamu semua, kata Allah, khairan ummatin ukhrijat lin-nas. Kamu semua dalam artian umat manusia. Ukhrijat lin-nas, kata Allah, kamu adalah umat yang terbaik. Ukhrijat lin-nas dalam artian terbaik dari segi kualitas ibadah, terbaik dalam segi kehidupan. Ucapannya selama berbicara dengan seiman takwa kaum muslimin yang dirahmati Allah. Lawan bicara kita tidak pernah kita sakiti, apalagi karib kerabat yang kita sedang bicara. Itu artinya kalau kita sudah menjaga itu semua, kalau kita sudah memperhatikan itu semua, himbauan Allah, ukhrijat linnas, kamu merupakan umat terbaik. Kalau kita belum melakukan itu semua, jangan berharap kita menjadi umat yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana yang dimaksud oleh Allah bahwasanya umat yang terbaik yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Lalu Allah sambungkan pada kalimat berikutnya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang dikatakan umat yang terbaik, kata Allah di sini, umatnya, manusianya ta'muru, dia mampu dalam artian punya kekuatan dalam artian mau melaksanakannya tanpa ada keraguan. Lillah, juga karena Allah. Tidak segan karena ini saudara kita, ini kan kerabat kita, ini teman kita, oh ini pemimpin kita, ini komandan kita. Kata Al-Quran, tidak ada. Kalau mereka lalai dalam berbuat amal, tugas kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka itulah yang dikatakan umat yang terbaik, kata Allah, kalau mereka itu mampu mengajak kepada yang ma'ruf dalam artian perbuatan yang baik. Kemudian juga bukan hanya sampai di sana, wa tanhauna 'anil munkar. Mereka juga hanya melaksanakan juga himbauan Allah dalam artian bukan pada waktu itu saja, tetapi rentetan secara berkontinuitas, artinya berkelanjutan. Apabila saudara kita, teman kita, karib kerabat kita, apalagi keluarga kita, mereka berniat untuk mengerjakan yang mungkar, artinya perbuatan yang dilarang oleh Allah, kita sadarkan, kita ingatkan mereka. Kalau mereka lupa, kita ingatkan. Kalau mereka tertidur, kita bangunkan. Kalau mereka terlena dengan perbuatan manusia, sementara panggilan Allah telah memanggil di rumah Allah, cepat kita laksanakan. Nah, manusia yang seperti inilah dikatakan oleh Allah, barulah manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mampu mengajak kepada yang ma'ruf, perbuatan baik, seperti mengajak untuk beribadah, mengajak lawan bicara kita untuk berbicara sopan santun, menjaga perasaan saudara kita, baik lawan bicara maupun kerabat kita ataupun keluarga kita. Kita ajarkan, kita didik mereka, dan kita bina mereka. Jangan kita sibuk mengatur orang lain, sementara diri kita, keluarga kita belum mampu kita untuk memperbaiki. Dalam ayat lain juga Allah mengatakan,
Kita artinya kamu, keluarga kamu nanti akan masuk neraka Allah. Kalau dalam artian mereka tidak mampu menjaga diri sendiri dan keluarga kita sendiri, maka neraka sebagai tempat kita, seperti yang Allah katakan. Oleh sebab itu, marilah kita perhatikan ayat Allah ini. Bentuknya umum, tetapi kalau dilaksanakan menjadi khususan bagi kita semua. Apa artinya? Dalam artian khusus diimbau kepada pribadi kita sendiri. Nah, inilah katakan khususan, bukan hanya menunggu dari saudara kita, pemimpin kita, dan para komandan-komandan kita, baik di kantoran maupun di organisasi-organisasi yang lainnya. Oleh sebab itu, perubahan ini hendaklah kita lakukan dalam diri sendiri tanpa ada menunggu dari orang lain. Allah juga katakan dalam ayat lain, kalau kita mau berubah, kalau kita ingin yang terbaik, tanpa harus menunggu dari para ulil amri kita atau pemimpin kita. Tetapi dengan demikian, hendaklah kita lakukan perubahan-perubahan yang baik, terutama dalam diri kita sendiri. Dimulai dari diri kita sendiri, baru keluarga kita, dan baru lingkungan kita. Inilah yang dikatakan dengan manusia yang terbaik sisi Allah. Maka inilah yang dikatakan manusianya nanti yang mendapat balasannya surga, yang seperti Allah katakan dalam surah Al-Imran. Saudara-saudara kaum muslimin, sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Lalu di sini juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Dan mereka juga beriman kepada Allah. Bagaimana caranya beriman? Tentu salah satunya dua hal tadi hendaklah kita praktekkan, kita amalkan, dan kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Kalau nikmat sehat Allah beri kepada kita, jangan pernah tunggu nikmat sakit baru kita teringat untuk beribadah kepada Allah. Apabila rezeki Allah berikan kepada kita, walaupun itu sedikit, manfaatkan untuk belajar jalan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, kadang-kadang banyak saudara-saudara kita berpemikiran terbalik. Kalau sudah banyak rezeki Allah berikan, baru teringat untuk memerintahkan di jalan Allah. Sementara kata Allah, kalau kita bersyukur kepada Allah, walaupun Allah beri rezeki itu sedikit kepada kita, tetapi kita pandai berterima kasih. Dalam artian ingat kita kepada Allah yang memberi kita Allah, maka sedikit marilah kita pergunakan untuk orang yang memberi kita. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang kufur kita. Orang kufur nikmat itu orang tidak pandai berterima kasih, apalagi lupa kepada Allah. Jika Allah berikan kita kesehatan, mari pergunakan kesehatan untuk beribadah. Kenapa? Karena ibadah itu sebagai penanda seorang muslim yang beriman kepada Allah. Kalau ibadah kita tinggalkan, apalagi kita hilangkan, apalagi kita hentikan, maka muslim kita, keislaman kita akan diragukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah kita mengutus seorang muslim sejati kepada Allah kalau kewajiban ibadah sebagai kewajiban yang diwajibkan kepada kita tinggalkan, dan kita tidak merasa bersalah sedikit pun karena Allah, maka keislaman muslim kita yang kita jalankan mendapat pertanyaan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di yaumil akhir nanti kita akan dipanggil oleh Allah dan akan ditanyai. Pertama sekali pertanyaan Allah adalah tentang ibadah. Oleh sebab itu, ibadah yang kita pahami, sholat yang Allah wajibkan, jangan pernah kita sepelekan, karena inilah pokok utama sebagai yang Allah akan tanyakan di hadapan kita semua. Saudara-saudara kaum muslimin, sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Jadi oleh sebab itu Allah teruskan kalimat dalam ayat ini, walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksarhumul fasiqun. Lalu kata Allah kepada kita semua, sekiranya walau amanah ahlul kitab, sekiranya ahli kitab, dalam artian ahli kitab kita semua, umat Islam yang pernah belajar kitab, ahli kitab Al-Quran,
Tidak ada orang Islam yang tidak pernah melihat Al-Quran, apalagi mempelajari Al-Quran. Kalau kita mempelajari Al-Quran, apalagi meninggalkan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, maka Islam yang kita pahami, Islam yang kita amalkan, tidaklah mendapat kesempurnaan di mata Allah dan kesempurnaan di mata manusia. Oleh sebab itu, marilah kita amalkan seruan-seruan Allah. Selagi nikmat sehat Allah berikan kepada kita, jangan pernah kita tunggu nikmat sakit baru teringat untuk beribadah kepada Allah. Oleh sebab itu, camkanlah faqtadu ya bil absar la'allakum turhamun.